3. Kita bawa safari. Kali cuy, yang kemarin lagi viral tuh, yang Indonesia musuh. Korea Selatan nih. Ya Indonesia menang ya sama. Ya bobol apa sih? Bobol gawang pas pertama kali kan si Rafa Strike. Bobol turun Belanda. Katanya dia si Erick Thohir mau naturalisasi di sana dan Belanda. Ya tuh. Nah, Ya banyak dari pemain Belanda. itu kan. Tapi Indonesia mau diapain? Nah itu kan nanti juga katanya supporter Indonesia mau nyanyiin lagu kebangsaan Belanda di GBK. Wah gila. Aneh kan? Aneh. Gila sih kalau udah kayak gitu ya. Kesian patriotisme dulu tuh. Iya. BTW bentar lagi kita tuh kemerdekaan tuh. Terus Apa sih upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaan? gue tahu tuh. Apa tuh? Agresi militer satu. Setelah perundingan Linggarjati ditandatangani, Indonesia merasa berhak menentukan sendiri hubungan luar negeri dan pemanfaatan perkebunan eks Belanda karena Indonesia telah merdeka. Namun, ini ditentang oleh Belanda. Indonesia tidak diperkenankan mengadakan hubungan kerjasama dengan bangsa lain atau luar negeri. Hubungan luar negeri terjadi jika atas persetujuan pihak Belanda, kemudian mengajukan resolusi untuk membentuk pemerintahan dan pasukan bersama Gendarmeri. Namun, usulan ini ditolak pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Juli 1947. Pemerintah Belanda memberikan kuasa kepada Panmuk untuk mengambil tindakan seperlunya terhadap RIHJ Panmuk. Kemudian menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947 dengan kekuatan militer 125.000 tentara, Belanda menyerbu wilayah RI. Mereka menyerang Jakarta, Bandung, Semarang, Jawa Timur, dan Sumatera. Pasukan Jenderal TNI pun di bawah komando Jenderal Sudirman tidak tinggal diam menghadapi tentara Belanda. Kepada dunia internasional, Belanda menamai agresi militer itu sebagai aksi polisional yang mengatasi kekacauan akibat teror dan huru-hara serta memulihkan ketertiban dan stabilitas di Indonesia. Selanjutnya, Belanda menetapkan garis demarkasi atau garis Panmuk, yaitu garis yang memisahkan antara wilayah-wilayah yang telah dikuasai Belanda dengan wilayah RI. Agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Pada saat itu Jogja menjadi ibu kota negara Indonesia. Jogja pada saat itu dibantai habis-habisan oleh Belanda lewat agresi militer Belanda 2. Ada beberapa faktor yang mendorong penyebab agresi militer Belanda 2. Salah satunya peristiwa pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 yang dimana membuat pemerintah RI pada saat itu menjadi lemah. Dan yang kedua, Belanda mengira agresi militer Belanda 1 itu berhasil. Dan yang ketiga, penarikan atau pembatalan perjanjian Renville pada tanggal 18 Desember 1948 pada jam 23.30 atau setengah 12. Pada saat itu Belanda tidak lagi terikat pada isi perjanjian Renville. Perjanjian Renville pada 1 Agustus 1947, pemerintah PBB menghentikan tembak-menembak dan menyuruh gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Kemudian pemerintah PBB membuat KTN, yaitu Komisi 3 Negara, yang bertujuan untuk menyelesaikan permusuhan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia menunjuk Australia sebagai perwakilan, yaitu Rhys Kirby. Belanda menunjuk perwakilan Belgia, yaitu Paul van Zeeland, dan Amerika sebagai penengah menunjuk Dr. Graham. Pada tanggal 8 Desember, perundingan Renville yang berhasil mengeluarkan pihak RI menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan. Didirikan plebissit penentuan pendapat apakah berhasrat bergabung dengan RI atau tidak. Penentuan RI bersedia menarik pasukan dari daerah kandang gerilya daerah Belanda. Kemudian isi perjanjiannya yaitu ada 3. Yang pertama, Belanda mengakui Jogja, Sumatera, dan Jawa Tengah dan sebagian wilayah-wilayah Indonesia. Yang kedua, disetujuinya demarkasi yaitu garis pemisah antara Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, TNI yang berada di Jawa Tengah dan di Jawa Barat disuruh mundur oleh Belanda karena
karena tersebut adalah kantong gerilya atau daerahnya Belanda. Oke, sekian, terima kasih.